Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mata kuliah antropologi agama kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Sinta Nur Azizah, beserta ketiga teman saya. Yang pertama ada Nelly Fitroya, yang kedua ada Septi Dwi, dan yang ketiga ada Rizkyul Vanita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang antropologi kekerasan beragama menurut Quinton Victorowicz dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya sebelum kita masuk kepada materi, kita harus mengetahui siapa sih Quinton Victorowicz itu. Jadi, Quinton Victorowicz lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1970. Beliau memiliki karir pada saat usia 20 tahun yang beragam yang mencakup akademisi, pemerintahan senior dan posisi intelijen, dunia startup dan inovasi, dan ekuitas swasta. Quinton saat ini adalah seorang investor dan pengusaha yang bekerja di layanan keuangan etis. Sebelumnya ia menjabat sebagai Chief Operating Officer Frost Capital, sebuah firma ekuitas swasta yang berbasis di Palo Alto, dan sebagai managing partner dari Affinis Lab, yaitu sebuah firma inovasi sosial pemenang penghargaan yang oleh Thomson Reuters disebut sebagai kekuatan pendorong utama di balik pengembangan ekonomi Islam digital. Affinis Labs diakuisisi oleh Frost Capital pada tahun 2019. Dia juga merupakan pemilik bersama Zabihah atau situs makanan halal nomor 1 dunia dan salah satu pendiri Zakatify, sebuah aplikasi yang dikembangkan bekerja sama dengan PayPal Giving Fund yang memberdayakan pemberian amal. Quinton menjabat di dua posisi senior di Gedung Putih, di mana dia bertanggung jawab atas keterlibatan global, inovasi keamanan nasional, dan kemitraan publik swasta untuk mendukung keamanan nasional. Sebelum bekerja di pemerintahan, Quinton adalah seorang profesor di Rhodes College, Dartmouth College, dan Shippensburg University. Menerbitkan 3 buku per-review buku audio pemenang penghargaan dan 33 artikel dan bab buku. Quinton menerima gelar PhD dalam ilmu politik dari American University. Pada tahun 1990-an, kekerasan politik Islam memuncak secara dramatis dan seringkali melibatkan publik luas ke dalam konflik. Di Aljazair, perang saudara antara kelompok pemberontak Islam yang sulit didefinisikan wataknya dan rezim yang didukung militer telah memakan 120.000 korban, termasuk kematian penduduk sipil dalam jumlah yang besar. Kekejaman konflik yang meliputi pembantaian luas terhadap kaum perempuan, anak-anak dan juga orang tua ini telah menarik perhatian internasional dan juga memicu kekhawatiran tentang watak aktivisme Islam. Kekerasan ini menular dalam skala lebih kecil ke seluruh Timur Tengah, termasuk Yordania, Kuwait, Bahrain, Libya, Sudan, dan juga Mesir. Pada saat yang sama, sebuah jaringan internasional Salafi yang secara longgar dikaitkan dengan Osama bin Laden menyerang sasaran-sasaran Amerika Serikat di Arab Saudi, Tanzania, Kenya, dan Yaman. Fatwa bin Laden pada Februari 1998 yang memberikan pembenaran serangan terhadap sasaran militer dan sipil Amerika telah memicu debat menegangkan di Barat tentang bagaimana mengatasi terorisme bernuansa Islam yang terus mengeras derajatnya. Sebuah perdebatan yang menemukan urgensi baru sejak serangan 11 September. Di luar Timur Tengah, kelompok-kelompok Islam terlibat dalam bentuk-bentuk perlawanan dengan kekerasan atau violent forms of contention. Di Cina, Afrika Selatan, Eritrea, Kashmir, Filipina, Chechnya, Tajikistan, Uzbekistan, dan juga Dagestan, yang membuka lembaran baru geografi perjuangan Islam lewat kekerasan. Kematian tidak hanya menimpa aktivis Islam dengan pemerintah, tetapi juga warga asing, intelektual, warga sipil, serta penganut Kristen Koptik. Siklus kekerasan yang memuncak dalam pembantaian terhadap 58 turis dan 4 warga Mesir oleh anggota Jamaah Islamiyah pada November 1997 telah mengejutkan seantero negeri, termasuk bahkan pemimpin jamaah yang ada dalam penjara yang mencoba mengambil jarak terhadap para pelaku. Serangan itu menandai titik balik dalam
konflik berintensitas rendah, dan jumlah yang meninggal akibat kekerasan aktivis Islam menurun tajam setelahnya. Jeda atau akhir kekerasan ini pada gilirannya memberikan peluang bagi kita untuk melihat kedasawarsa sebelumnya demi mencari kejelasan tentang munculnya ledakan kekerasan dalam perlawanan Islam dan mengapa gerakan-gerakan sosial berpaling ke taktik radikal. Berbeda dengan pandangan umum bahwa kelompok radikal Islam adalah orang-orang fanatik yang terlibat dalam kekerasan yang tidak rasional, tidak normal, dan tidak terduga, Muhammad M. Hafez dan Quinton Viktorovich beranggapan bahwa perlawanan dengan kekerasan merupakan buah dari pertimbangan taktis yang disebabkan oleh realitas dari konteks yang represif. Aktivis Islam menimbang secara rasional tentang keefektifan taktik dan memilih bentuk perlawanan yang mereka yakini akan melancarkan jalan menuju tujuan yang hendak dicapai atau melindungi capaian politik dan organisasional yang sudah mereka peroleh. Kekerasan merupakan cara satu-satunya dari kemungkinan bentuk-bentuk perlawanan yang tidak terhitung dan menjadi wujud yang paling mungkin ketika rezim berusaha untuk melibas aktivisme Islam melalui tindakan represif yang luas dan menyisakan hanya sedikit alternatif. Di Mesir, siklus kekerasan bermula terutama sebagai tanggapan atas langkah pembersihan terhadap gerakan Islam yang akhirnya menjadi perangkap, baik untuk kaum moderat, radikal maupun sejumlah penonton di pinggiran. Pelucutan gerakan Islam meliputi penahanan, penyanderaan, penyiksaan, hukuman mati, dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan negara. Dari perspektif ini, perlawanan Islam lewat kekerasan bukan merupakan hasil dari faktor ideasional atau ketidakstabilan mental psikologis, tetapi merupakan buah kondisi darurat dari luar yang diciptakan oleh kebijakan negara menyangkut aktivis Islam. Sekelompok tertentu aktivis Islam mungkin saja terlibat dalam kekerasan tanpa kaitan dengan tindakan negara. Namun, stabilitas taktik pada kelompok ini tidak dapat menjelaskan keseluruhan dari level kekerasan maupun pilihan waktunya. Kita harus meneliti masukan atau input ke dalam repertoar kalkulasi yang membuat penggunaan kekerasan oleh aktivis meningkat tajam. Perspektif ini tidak serta-merta menolak penjelasan ideasional yang memfokuskan diri pada ideologi dan keyakinan kaum militan, melainkan bertindak sebagai sebuah langkah korektif terhadap tradisi lama dalam riset aktivisme Islam yang cenderung menekankan peran aspek ideasional dengan mengabaikan dinamika struktural dan pilihan rasional para aktivis. Studi ini menekankan bahwa sementara ada godaan besar untuk menyalahkan aktivis Islam sebagai penyebab meluasnya kekerasan, sebenarnya faktor luar seperti represi negara turut memiliki andil. Poin selanjutnya yaitu contoh penerapan kekerasan beragama Quinton Viktorovich. Yang pertama yaitu teori gerakan sosial. Dalam prisma kekayaan teori-teori gerakan sosial, Quinton Viktorovich tidak lagi berfokus pada ideologi, tetapi lebih pada isu aktivisme keislaman atau Islamic activism. Mobilisasi yang menyertai munculnya gejala-gejala Islam politik. Teori-teori gerakan sosial memang mulai mendapat perhatian serius di tahun 1970-an ketika minat mempelajari aksi-aksi kolektif dan protes meningkat secara signifikan sebagai respon terhadap meluaknya aksi-aksi ngeluruk ke jalan dari sekelompok aktor sosial yang berupaya menggugat kekuasaan elit otoritas ataupun lawan-lawan politik mereka atau yang lazim disebut kontentious politik. Teori gerakan sosial menawarkan jalan tengah antara mazhab strukturalis yang terlalu berfokus pada sistem negara atau relasi internasional dan mazhab pilihan rasional yang melebihkan peran individual. Berbagi dengan keduanya, teori gerakan sosial mengambil kelompok sebagai unit analisis, sementara mengakui individu yang terlibat aksi kolektif memiliki pilihan bebas. Teori gerakan sosial menjelaskan bahwa pilihan itu tidak terjadi di dalam ruangan hampa, di luar konteks, relasi, dan jaringan yang berubah. Jadi pilihan individu itu tidak bisa dipahami di luar konteks sosial kelompok. Oleh karena itu, teori gerakan sosial mengikuti pentingnya perubahan struktural dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadi aksi-aksi kolektif. Aktor-aktor gerakan sosial bertindak dalam parameter perubahan semacam itu.
Meski tidak dapat semua berubah, struktural membawa hasil yang sama. Dinamika bagaimana kelompok-kelompok mengambil keuntungan dari sebuah perubahan setelah pentingnya diperhatikan untuk memahami munculnya gerakan sosial. Dan teori gerakan sosial itu memang memberikan tekanan khusus pada isu komunalitas, gerakan yang berakar pada proses bagaimana sebuah gerakan muncul dan kondisi apa yang memungkinkan sesuatu kekecewaan bermetamorfosis menjadi mobilitas. Yang kedua yaitu marginalisasi dan kekerasan. Dalam hal ini terciptalah dinamika kekerasan politik dalam aksi-aksi kolektif, seperti di negara Aljazair, Mesir, Bahrain, dan Palestina, yang secara berturut-turut dari keempat negara tersebut berhasil menunjukkan adanya hubungan koheren antara repertoire kekerasan atas nama agama dengan dinamika struktur kesempatan politik. Bagian ini sangat menarik dan penting untuk mengisi keingintahuan masyarakat internasional dan debat tentang terorisme Islam pasca tragedi 11 September dan pencenangan kampanye global melawan terorisme yang bias kepentingan. Dalam debat yang melibatkan pengamat, analisis, ilmuwan, mengambil kebijakan dan masyarakat luas itu, Islam menjadi begitu identik dengan terorisme. Ajaran tentang jihad dianggap berada di balik aksi serangan puluhan pemuda Arab yang berjenggot dalam tragedi itu. Nah, aksi mereka diklaim murni sebagai ungkapan fanatisme keagamaan dan didorong semangat mencari kesyahidan. Jihad gagal dipahami dalam dimensinya yang luas sebagai simbol dan bahasa protes yang dapat dieksploitasi oleh segmen masyarakat yang termarginalkan untuk menawar posisi mereka di ruang publik. Dari keempat negara tersebut yang terjadi kekerasan keagamaan menunjukkan bagaimana aksi-aksi kekerasan kelompok Islam bersenjata. Dia di Aljazair, Jamaah Islamiyah di Mesir, Syiah di Bahrain, dan Hamas di Palestina. Sepanjang tahun 1990-an, bergeraklah paralel dengan dinamika politik di masing-masing negara. Dan ini mencerminkan pilihan rasional dan dimensi-dimensi strategis dan taktis mereka. Pada keempat kasus dalam setting yang berbeda ini menggunakan kekerasan merupakan respon taktis terhadap perubahan struktur kesempatan politik yang dimensinya meliputi aksesibilitas sistem dan pola represi negara sebagaimana ditunjukkan Hafiz dalam kasus Gia di Aljazair. Aksi-aksi kekerasan kelompok ini terus meningkat ketika aksesnya terhadap sistem kekuasaan negara sama sekali tertutup, yang diikuti dengan represi brutal tanpa ampun yang mendorong para anggota untuk mengonsolidasikan diri di bawah tanah. Kondisi semacam ini biasanya membuat kerangka-kerangka aksi anti-sistem bergema kencang memotivasi aksi kolektif. Responsif memang dalam banyak hal menciptakan rasa ketidakadilan, melegitimasikan semua pengguna kekerasan, dan memaksa organisasi-organisasi radikal ditiarap dan semakin terpisah dari masyarakat luas. Hal ini sama terjadinya ya dalam kasus Jamaah Islamiyah di Mesir. Kelompok ini meningkatkan aksi-aksi kekerasan ketika ditendang keluar dari lingkaran sistem politik kelembagaan negara oleh rezim pemerintahnya, Mesir, dan dihadapkan dengan represi brutal yang bersifat keaktif dan indiskriminan. Padahal sebelumnya ia tuh memberikan kesempatan oleh rezim dalam rangka menahan dan mengaruh kekuatan-kekuatan kiri untuk menikmati ruang organisasional tertentu yang memungkinkan mengembangkan layanan-layanan sosial, mengambil alih masjid-masjid, dan membangun hubungan dengan komunitas-komunitas lokal. Kasus perlawanan kaum Syiah di Bahrain
terhadap rezim Al-Khalifah yang didominasi Sunni tidak jauh berbeda dengan kedua kasus di atas. Respon yang berlebihan dari rezim Al-Khalifah yang membatasi taktik-taktik moderat kaum Syiah ternyata cenderung meradikalisasi pemberontakan dan pemakaian bahasa kekerasan dimensi yang sama terhadap dalam kasus perlawanan Hamasah terhadap resepsi Israel di Palestina. Itu sama saja kasusnya tentang kekerasan beragama. Yang mana kasus Israel Palestina itu terjadi sampai sekarang saat ini dan detik ini juga seperti yang kita ketahui di berita-berita. Yang ketiga yaitu jaringan sosial informal. Gerakan sosial bukan sekedar wacana, tapi aksi yang melibatkan banyak orang dan pengorganisasian yang rumit. Berbeda dengan gerakan-gerakan sosial di barat yang biasanya melakukan mobilisasi melalui organisasi-organisasi gerakan sosial, aktivisme keislaman lebih sering memanfaatkan jaringan-jaringan sosial informal yang terbangun melalui hubungan-hubungan personal. Bahkan organisasi-organisasi Islam formal seperti Ikhwanul Muslimin terdiri atas jaringan-jaringan dinamis yang berada di luar parameter organisasi formal dan mengandalkan koneksi-koneksi persahabatan, kekeluargaan, dan kolegial melalui halaqah dan daurah yang digelar di beranda-beranda masjid, forum telaah tafsir di musola, pengajian di rumah-rumah, atau pamflet, buku, dan media cetak Islami yang dikemas menarik. Jaringan-jaringan itu berkembang biak dan suatu saat siap digerakkan melalui seni mobilisasi tertentu. Yang keempat yaitu budaya dan framing. Mendiskusikan bagaimana aktivisme keislaman berhasil memotivasi, mengilhami, dan menuntut loyalitas para pengikut melalui seni framing. Dengan mengeksploitasi simbol, bahasa, dan sejarah budaya masyarakat muslim, sentimen massa digerakkan dalam pesan-pesan yang dikemas efektif tentang marginalisasi politik, deprivasi ekonomi, dan ketidakberdayaan rezim masing-masing menghadapi kekuatan-kekuatan asing dan arus globalisasi. Pesan-pesan itu tentu saja dipoles dengan ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi sehingga beresonansi luas di berbagai segmen masyarakat. Menyorot kasus Mesir, Wickham menunjukkan keberhasilan aktivisme keislaman untuk menjangkau lapisan kelas menengah bawah melalui kecermatannya membingkai gerakan. Pesan kewajiban moral berpartisipasi memperbaiki nasib masyarakat berdengung cukup luas dan mendorong para lulusan universitas dari kalangan kelas menengah bawah untuk bergabung ke dalam gerakan keislaman. Okruhlik menelaah kasus Saudi Arabia untuk menjelaskan bagaimana kaum Islamis di negeri ini menggeser pemahaman-pemahaman budaya tentang bentuk-bentuk aktivisme yang diperkenankan. Di dalam masyarakat konservatif Kerajaan Saudi, satu-satunya frame yang efektif adalah yang menggunakan Islam sebagai bahasa dan medium aktivitas oposisional. Dipoles dengan teks-teks kitab suci, nasihat ini berhasil menembus tabu yang selama ini menggelayuti kebekuan masyarakat dan sekaligus memicu debat serta kritik terhadap rezim. Yafuz dalam bab terakhir mengenai Turki mengkaji kontestasi framing dalam konteks liberalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.